Kita ngomongin hot topic, Jakarta pagi hari ini tuh mendung ya, gerimis tapi lumayan chaos juga karena cari ojol mulai susah dan transportasi umum mulai padat orang-orang yang akan berangkat bekerja, Gloria. Betul. Jangan sampai banjir tapi. Iya, jangan sampai banjir seperti yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya ada di Karawang, Jawa Barat nih pemirsa. Di mana di Kecamatan Teluk Jambe Barat ini masih ada 2 meter lebih, terendam 2 meter lebih. Secara keseluruhan banjir telah berlangsung lebih dari 14 hari akibat luapan air dari Sungai Citarum dan Cibeet. Curah hujan yang tinggi ini juga masih menjadi pemicu utama dengan kondisi sungai yang belum sepenuhnya surut, sehingga genangan tetap bertahan di daerah-daerah yang rendah. Selain itu juga tanggul di Kalibawah jebol di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan turut menyebabkan permukiman dan juga lahan pertanian ini tergenang air. Data dari BPBD Karawang menyatakan bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Karawang hanya tinggal sekitar 7 kecamatan dan 19 desa saja. Berarti memang ini menjadi warning ya, masih belum surut, dikepung banjir. Warga pun kesulitan untuk bisa mendapatkan bantuan dan juga menjalani kehidupan sehari-hari, Gloria. Semoga bisa ada permasalahan ini bisa cepat selesai dan juga banjir bisa segera surut. Nah, kalau misalnya ngomongin soal nasib pemirsa, ini nasib yang buruk bukan hanya melanda dari warga di Karawang saja, tapi juga ada nasib naas yang harus dialami oleh warga di Palembang. Niatnya untuk menyiapkan hajatan menyambut bulan Ramadan. Ada sebuah tabung gas 12 kg ini meledak tiba-tiba. Kita lihat bagaimana kejadiannya. Nah, kita lihat pemirsa ya, ini merupakan kejadian ketika tabung gas meledak, kepulan asap dan juga kepanikan dari warga ini mewarnai sebuah rumah di Jalan Ratu Sianum di Kecamatan 3 Ilir, Palembang, di mana tabung gas 12 kg ini tiba-tiba meledak ketika sejumlah warga ini sedang sibuk memasak untuk bisa melakukan acara ruahan, sambilan orang pun menjadi korban, termasuk 2 anak-anak. Nah, 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia pemirsa setelah mengalami luka bakar di atas 80%. Sementara itu 6 korban lainnya masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Bom Baru. Dan saat ini pun pihak dari kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kita turut perhatiin ya Febrian dan juga pemirsa dengan kejadian tersebut. Semoga di kedepannya tidak ada kejadian serupa. Dan Febrian dan juga pemirsa, ini ada berita nih. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti menyambangi kantor Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ngapain ya? Jadi pemirsa, ini adalah momen pertemuan akrab yang diunggah di akun Instagram @teddyhq, di mana Seskap Teddy ini terlihat mengajak Susi Puji Astuti berkeliling di kantor Setkap. Seperti yang terlihat pemirsa, mereka berdua ini bertemu dengan para pegawai di sekretariat kabinet, di mana Susi Puji Astuti ini juga terlihat menyapa dan juga membawakan oleh-oleh untuk para pegawai di sana. Seskap Teddy dan juga Susi juga terlihat sedang berbincang-bincang di ruangan kerja Seskap, namun belum diketahui secara pasti apa isi perbincangan keduanya. Ini buat kalian, bukan untuk Seskap ini. Tapi dari pertemuan ini pemirsa, Seskap Teddy mengaku telah mengenal ex-menteri KKP itu sejak tahun 2016 lalu. Ada senang hidup kantornya. Kapelitnya. Gimana nih Febrian, kira-kira ada apa nih? Pertemuannya sangat manis ya, siapa tahu Bu Susi kangen juga berkantor di sekretariat ya, Gloria. Kita lihat, semoga, tapi intinya ini pasti membicarakan yang baik untuk negara dan juga kita harapkan bisa memberikan dampak positif ya atas pertemuan. Kita tunggu aja ya beritanya. Ya. Nah, selanjutnya pemirsa, ini ada soal dari KPK yang menemukan adanya dugaan aliran uang ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bepergian ke luar negeri. Kemana ya? Ke Eropa kira-kira atau mana, Gloria? Bisa jadi ke Eropa lagi nih. Jadi pemirsa, KPK ini mendeteksi adanya dugaan aliran uang terkait dengan rasuah pengadaan iklan masuk ke kantong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK.
Dalam catatan KPK, ada uang asing senilai miliaran rupiah yang diduga ini berkaitan dengan perkara ditukarkan oleh RK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pun mengatakan bahwa aliran uang ini terdeteksi saat KPK memantau aktivitas RK dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemantauan penyidik KPK, uang itu dipakai untuk sejumlah kebutuhan RK dan salah satunya berpergian ke luar negeri. Budi juga mengatakan pemirsa bahwa penukaran uang itu terjadi pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024. Asisten pribadi dari RK, Randi Kusumaatmadja pun juga sudah diperiksa oleh penyidik untuk mendalami sejumlah aktivitas dan juga transaksi yang dilakukan oleh RK. KPK juga menggali dengan siapa saja RK ini ke luar negeri dan dalam kepentingan apa serta dari mana sumber pembiayaan selama di luar negeri. Kita simak pernyataan jubir KPK berikut ini pemirsa selengkapnya untuk Anda. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, dalami kaitan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, termasuk dari saksi satu dengan saksi-saksi lainnya. Dan ini juga masih akan terus bergulir dan penyidik tentu nantinya masih akan terus menggali dari saksi-saksi lainnya untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah Kalau kita lihat Pak Budi, aura-auranya memang lelah ya untuk menangani kasus korupsi di Indonesia ya. Udah cukup lah ya, banyak banget koruptor di Indonesia ya. Ya, mending kita kasih semangat buat Pak Budi biar selalu keluar auranya. Betul, keluar auranya ya. Oke pemirsa, kita lanjut ke hot topic berikutnya di mana Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran untuk meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Nipah. Apa itu virus Nipah? Jadi pemirsa, meski hingga saat ini belum ada kasus penularannya di Indonesia, dari Kemenkes mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap virus Nipah pada 30 Januari 2026. Melalui surat edaran tersebut, Kemenkes menyampaikan kepada para kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota, kemudian kepala UPT bidang kekarantinaan dan kesehatan, pimpinan rumah sakit untuk melaksanakan langkah-langkah antisipatif terkait dengan virus Nipah ini. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan, menghindari kontak dengan hewan beresiko, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala demam atau sesak nafas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.